Kembali lagi bersama saya Gede Angga Stratia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita mengetahui apa saja sistem pencernaan pada manusia, apakah teman-teman tahu apa itu pencernaan? Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan dihancurkan. Contohnya, ketika makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi karena adanya reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul kecil. Contohnya, enzim amilase pada mulut yang membantu proses pencernaan. Teman-teman, saat makanan masuk ke dalam tubuh, makanan tersebut akan diproses melalui 4 tahap, yaitu tahap pertama ingesti, kedua digesti, ketiga absorpsi, dan yang terakhir defekasi. Sudah penasaran kan apa saja organ-organ dari sistem pencernaan pada manusia? Yuk kita bedah satu persatu. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Sistem pencernaan tambahan terdiri dari lidah, gigi, kelenjar ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Tahap pertama pencernaan makanan terjadi di dalam mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan secara kimiawi. Kelenjar air liur mengandung enzim amilase atau petialin yang memecah molekul amilo menjadi maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam faring. Kemudian bolus menuju ke dalam esophagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi, melakukan gerak peristaltik yang mendorong bolus masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis, otot lambung akan berkontraksi mengaduk-aduk bolus, dan secara kimiawi, bolus akan tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptod, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah makanan diproses dalam lambung selama 2-4 jam, kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari duodenum, usus tengah jejunum, dan usus penyerapan ileum. Dalam usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Pada duodenum, pencernaan dibantu oleh getah pankreas yang mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum dan berakhir di ileum. Disinilah terjadi penyerapan-penyerapan zat yang akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter, terdiri dari kolon ascendens naik, kolon transversum datar, dan kolon descendens turun. Yang masuk ke dalam usus besar adalah zat-zat sisa. Zat-zat sisa tersebut akan berada di dalam usus besar selama 1-4 hari. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan tidak terpakai akan dikeluarkan melalui anus. Selain organ pencernaan utama, organ pencernaan tambahan juga memiliki peranan penting dalam proses pencernaan makanan, seperti organ hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang fungsinya menetralisir racun, menyimpan zat besi dan vitamin A, D, E, K, B12 dari darah, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, dan mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kantung empedu berada di bawah hati. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan. Yang terakhir adalah pankreas. Pankreas merupakan organ di belakang lambung. Pankreas akan menghasilkan getah pankreas yang mengandung sodium bikarbonat
dan enzim seperti lipase, amilase, dan tripsin yang berfungsi untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Bagaimana? Sudah mengerti bukan? Semoga pembelajaran kita kali ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti tentang sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.